Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Tasya Dila Panjaitan Horas. Di sini kita masuk ke bab 8, yaitu Accessing Command Line, Debian dan Ubuntu Server Administrator ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan mempelajari materi, yaitu tiga poin materi penting di bab 8 ini. Apa aja? Yaitu yang pertama, change language in Debian. Yang kedua, pengenalan basic terminal. Yang ketiga, password root pada Ubuntu, teman-teman. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama. Check it out. Nah, di materi yang pertama ini yaitu change language in Debian ya teman-teman. Dimana pada materi yang pertama ini kita akan mengubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Pada proses instalasi video sebelumnya saya menggantinya itu bahasa Indonesia, dan di sini saya akan mengubahnya lagi menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Teman-teman langsung aja masuk ke VirtualBox-nya. Nah, teman-teman masuk ke VirtualBox-nya, setelah itu teman-teman running ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita login. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada peletakan tanggal dan waktu di sini hari Sabtu 4 Januari ya teman-teman. Nanti jika bahasa Inggris itu berbeda, nanti saya akan lihatkan. Di sini kita cari saja terminal. Setelah itu kita masukkan perintah su. Nah, di sini sandinya saya akan memperjelaskan lagi. Ini saya menggunakan aplikasi Debian ini itu hanya untuk bahan percobaan. Jika teman-teman terjun langsung ke lapangan, itu sandinya harus berbeda ya teman-teman, tidak boleh sama dan harus rumit juga. Jikalau tidak rumit, teman-teman gampang dibajak oleh orang lain. Karena saya ini hanya percobaan, jadi tidak apa-apa. Sandinya sama. Setelah itu, teman-teman di sini ketik perintah lagi sudo dpkg konfigurasi. Maaf teman-teman, saya salah ketik. Mari kita ulang. Sudo dpkg localhost. Nah, di sini teman-teman sudah masuk ke localhost to be generation. Di sini kita akan mencari kode bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Di sini teman-teman bawah saja. Nah, ini adalah kode bahasa Inggrisnya, yaitu INUS-UTV 8 ya teman-temin. Sini teman-teman agar bisa dapat ini, teman-teman spasi saja setelah itu enter. Di sini teman-teman juga pilih INUS-UTV min 8 ya teman-teman. Setelah itu kita enter. Sini kita tunggu. Nah, di sini jika sudah muncul generate complete itu sudah bisa teman-teman, sudah berhasil. Di sini teman-teman ke aktivitas saja. Setelah itu teman-teman cari
pengaturan. Setelah ke pengaturan, teman-teman wilayah dan bahasa. Setelah itu teman-teman ke layar log masuk strike akun Anda. Di sini saya akan masuk ke layar log masuk. Di sini saya masukkan seandainya. Nah, di sini saya akan memilih English. Di sini juga saya akan memilih English. Di sini dimintai bahasa dan format akan dibuat setelah log masuk berikutnya. Nah, di sini kita akan power off dulu. Setelah power off, kita running kembali ya teman-teman. Kita login. Nah, di sini pada letak penanggalannya sudah berbeda. Kalau yang tadi bahasa Indonesia itu ada Sabtu, setelah itu tanggal, setelah itu bulan. Nah, jika bahasa Inggris, kita akan meletakkan tanggalnya itu bulan dulu, setelah itu tanggal, bahkan tidak ada harinya, teman-teman. Di sini kita login. Nah, di sini teman-teman dimintai persetujuan adjustment folder to current language. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika tulisannya itu akan berbeda seperti pada jika bahasa Indonesia Home Tasyadila Unduhan. Nah, sekarang itu akan kita ganti menjadi Home Tasyadila Downloads seperti templates, publics, documents, musik, picture, gambar itu picture, dan lain-lain ya teman-teman. Di sini teman-teman mau keep old names atau update names. Di sini saya akan menyarankan bahasa Inggris, jadi kita akan klik update names. Ya. Nah, sini saya ganti menjadi English. Ini sudah terganti bahasa. Pada Debian servernya sudah menjadi bahasa Inggris ya teman-teman. Seperti dilihat di sini kan tadi kan tulisannya bukan ini ya, tipe to search apa tadi cari gitu ya. Yaitu perbedaannya. Coba kita search pengaturan. Itu tidak ada karena pengaturannya itu adalah bahasa Inggrisnya settings sudah menjadi bahasa Inggris semua ya teman-teman. Begitu saja materi yang pertama, langsung aja kita ke materi yang kedua. Cekidot. Oke teman-teman, kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu pengenalan basic terminal teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yang kedua ya teman-teman. Di sini adalah pengenalan basic terminal. Nah, perlu teman-teman ketahui basic terminal itu adalah suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang umum digunakan pada OS atau operating system Linux. Nah, sebelum kita masuk ke perintah yang membutuhkan server dan konfigurasi yang cukup sulit, di sini kita akan mempelajari dahulu basic-basic yang ada pada Linux terlebih dahulu ya teman-teman. Teman-teman langsung saja ke virtual. Oke teman-teman, di sini kita akan running terlebih dahulu Debian servernya teman-teman. Kita running. Login dulu, masukkan password. Setelah itu kita cari terminal. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada tulisan Tasyadila, Tasya, dan ada lambang apa ini namanya ya, lengkung dan dolar ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini ada nama sebenarnya yaitu Tasyadila Panjaitan. Itu merupakan nama atau apa ya, user yang kita tetapkan pada
proses instalasi waktu itu. Jadi pada saat instalasi itu terdapat parameter ya teman-teman, yang dimana kita akan dimintai nama yang digunakan untuk username kita, dan ini adalah contohnya teman-teman. Nah di sini kita akan mengetik perintah untuk mengecek username kita. Perintahnya itu Berako Boy Info Nah di sini sudah terlihat bahwa username kita itu adalah Tasya Adila teman-teman. Oke, setelah itu nama setelah Tasya Adila itu ada Tasya. Itu adalah hostname, yang mana hostname ini gunanya untuk penamaan pada jaringan teman-teman. Misalnya server saya di Medan, terus sayanya sendiri ada di Cirebon. Terus jika saya ingin meremove sebuah servernya, saya akan menggunakan hostname ini. Nah intinya hostname ini itu adalah penamaan pada jaringan teman-teman ya. Terus gimana cara kita mengecek hostname kita? Di sini kita ketik perintah hostname cpl. Nah di sini muncul static hostname-nya ya teman-teman. Ini hostname-nya itu Tasya, inconnect.vm, casesnya Virtual Machine. Nah, jadi seperti inilah jika kita mengecek hostname kita ya teman-teman. Nah, setelah itu setelah ada hostname itu kita dilihati dengan tanda lengkung. Nah, tanda lengkung ini menandakan bahwa kita ada pada home directory. Untuk membuktikan apakah benar kita berada di home directory, kita klik saja pwd. Nah, di sini saya berada di home directory Tasya Adila ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke home directory yang lain. Tidak masuk di home directory saya. Kita ketik perintah cd/etc. Nah, di sini tanda lengkungnya sudah hilang ya teman-teman. Ya kan? Tanda lengkungnya sudah hilang, itu tandanya saya sudah tidak lagi di home directory saya, atau sudah keluar di home directory-nya teman-teman. Terus gimana caranya agar kita masuk lagi ke home directory saya teman-teman? Nah di sini saya akan kembali lagi ke directory saya, yaitu kita ketik perintah cd spasi slash setelah itu home slash Tasya Adila, enter. Nah, di sini saya sudah berada di directory saya. Bisa teman-teman lihat di sini sudah ada yang namanya lengkung. Nah, jika sudah, setelah itu kita masuk ke lambang dolar di pinggirnya lambang lengkung ya teman-teman. Jadi lambang ini menandakan hak akses. Jadi hak akses itu adalah seperti terdapat lambang dolar ini menandakan bahwa teman-teman itu hanya memiliki hak akses yang biasa. Nah, jika teman-teman ingin memiliki lambang hak akses lebih tinggi atau seperti ini tandanya, seperti ini, itu teman-teman berarti memiliki hak akses lebih tinggi ya teman-teman. Yang paling tinggi itu yaitu hak akses root teman-teman. Terus bagaimana agar kita bisa masuk ke root? Perintahnya teman-teman langsung saja klik root. Setelah itu masukkan password. Nah teman-teman bisa lihat bahwasannya tanda dolarnya itu sudah hilang. Itu menandakan kita itu sudah
hak akses kita itu sudah kerut gitu, sehingga saya bisa mengakses direktori apapun pada terminal ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa lihat data home saya itu hilang teman-teman. Itu dikarenakan saya tidak ada pada home tasnya gitu teman. Nah, home directory pada root dan akses itu berbeda ya teman-teman. Nah, di sini saya akan masuk ke home directory yang ada di root ya teman-teman. Di sini perintahnya cd/root. Ini sudah berada di direktori root. Jika teman-teman ingin mengeceknya lagi apakah ini benar-benar ada di direktori root, teman-teman bisa ketik perintah pwd teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasannya kita sudah berada di direktori root ya teman-teman ini. Terus kita akan keluar dari direktori rootnya. Nah, di sini sudah ada user biasa atau user saya. Di sini kita sudah tidak lagi berada pada root ya teman-teman. Nah, segitu aja materi yang kedua. Kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita masuk ke materi yang ketiga, di mana Ubuntu itu berbeda dengan Debian ya teman-teman. Pada saat proses penginstalasian Debian itu ada proses atau parameter untuk sandi atau passwordnya ya teman-teman. Passwordnya itu password root teman-teman. Sedangkan pada Ubuntu itu pada proses penginstalasian tidak ada perintah atau parameter untuk memasukkan sandi root teman-teman. Jadi kita tidak bisa membuat sandi pada penginstalan. Langsung aja kita ke VirtualBook. Setelah itu kita login Ubuntu servernya teman-teman. Kita running. Sini kita login. Jika di Debian, jika kita ketik perintah su, maka akan otomatis keluar parameter untuk memasukkan password. Sedangkan pada Ubuntu server itu tidak teman-teman. Karena kita belum memiliki password, maka kita tidak bisa langsung masuk ke root ya teman-teman. Nah di sini kita akan membuat sandi root. Teman-teman ketik perintah sudo passwd. Di sini kita memasukkan password kita yang pertama ya teman-teman. Setelah itu kita di sini dimintain new passwordnya itu mau apa? Saya 14 saja. Terus retap passwordnya juga sama. Oke, di sini kita su saja. Setelah itu password yang tadi kita itu 14. Nah, sekarang kita sudah di root ya teman-teman. Terus kita akan mencoba cek apakah benar-benar kita sudah ada di root. Di sini kita ketik perintah pwd. Nah, di sini belum ya teman-teman. Terus di sini agar masuk itu kita ketik perintah cd/. Nah, di sini kita ketik lagi pwd. Nah, di sini baru kita sudah masuk di rootnya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja materi yang ketiga. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Semoga penjelasan membuat kalian memahami cara mengakses command line dengan lebih mudah. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Kalau menurut kalian kontennya bermanfaat, pastikan juga kalian subscribe supaya nggak ketinggalan video menarik-menarik lainnya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya dan terus semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.